Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Rahma dan juga rekan saya yang bernama Muhammad Alvin Ramadhani. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengertian, sejarah kemunculan, dan juga contoh penafsiran dari tafsir bi al-Ma'tsur dan tafsir bi al-Ra'i. Nah, sebelum ke pembahasan inti nih teman-teman, kita harus tahu dulu apa sih itu pengertian tafsir. Tafsir berasal dari kata fassara yufassiru tafsiron, yang artinya keterangan, penjelasan, atau uraian. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan ayat Al-Quran, keadaan kisah atau sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan makna yang zahir. Setelah kita mengetahui pengertian dari tafsir, barulah kita membahas mengenai pengertian tafsir bi al-Ma'tsur itu. Secara etimologi, kata Ma'tsur berasal dari akar kata atsaro yatsuru atsron, yang berarti sisa atau bekas jejak sesuatu. Nah, tafsir bi al-Ma'tsur adalah tafsir yang menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran dengan hadis atau sunnah Nabi, dan ayat Al-Quran dengan perkataan sahabat. Sumber utama atau sumber acuan dari tafsir ini adalah Al-Quran, sunnah, dan juga sahabat. Setelah kita membahas mengenai pengertian tafsir bi al-Ma'tsur, kita akan membahas mengenai sejarah kemunculan tafsir bi al-Ma'tsur. Tafsir bi al-Ma'tsur ini telah ada sejak zaman sahabat. Pada zaman ini, tafsir bi al-Ma'tsur dilakukan dengan menukil penafsiran dari Rasulullah SAW atau dari sahabat oleh sahabat, serta dari sahabat atau tabi'in dengan tata cara yang jelas serta periwayatannya. Setelah itu ada periode di mana penukilannya menggunakan penukilan pada zaman sahabat yang telah dibukukan dan dikodifikasikan. Pada awalnya kodifikasi ini dimasukkan dalam kitab-kitab dan hadis. Namun setelah ilmu tafsir ini menjadi ilmu sendiri, maka terbitlah buku yang memuat secara khusus mengenai tafsir al-Ma'tsur yang dengan jalur sanad kepada Nabi Muhammad, para sahabat, dan juga para tabi'in. Tafsir ini merupakan salah satu penafsiran yang muncul pertama kali dalam sejarah khazanah intelektual Islam, teman-teman. Jadi, tapi perbedaan yang paling menonjol pada tafsir ini adalah para sahabat dalam cara menafsirkannya, karena setiap para sahabat ini memiliki cara penafsiran yang cara memahami makna ayat Al-Quran itu berbeda-beda. Jadi wajar saja bila terdapat perbedaan dalam cara penafsirannya, karena dari cara pemahaman para sahabat yang berbeda-beda pula. Nah, setelah kita mengetahui sejarah kemunculan tafsir bi al-Ma'tsur, kita akan membahas mengenai contoh penafsirannya. Contoh penafsiran tafsir bi al-Ma'tsur ini, yang pertama mengenai menafsiri ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Sebagai contoh, ayat Al-Quran yang ditafsirkan dan ayat Al-Quran itu sendiri adalah dalam surah Al-Qadar ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Kata Lailatul Qadar yang digarisbawahi ini oleh Ibnu Katsir ditafsiri dengan kata Lailati Mubarakah, malam yang penuh keberkahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran pada surah Ad-Dukhan. Pada surah Ad-Dukhan itu terdapat kata Lailati Mubarakah, yang artinya sesungguhnya kami menemukannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi kata Lailatul Qadar dan kata Lailati Mubarakah ini memiliki makna yang sama, ya. Dan juga kata Lailatul Qadar oleh Ibnu Katsir ditafsirkan dengan malam lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana dijelaskan ayat Al-Quran pada surah Al-Qadar, ya. Malam kebulan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang kedua yaitu menafsiri ayat Al-Quran dengan hadis dan sunnah, yaitu salah satu contohnya adalah dalam surah Al-Kautsar. Nih, kata Al-Kautsar memiliki banyak penafsiran, dan menurut Ibnu Jarir, lafaz Al-Kautsar lebih baik ditafsiri dengan sungai yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW kelak di surga. Jadi Allah menyebut ciri khasnya dengan kasroh, yaitu artinya melimpah ruah, sebagai pertanda pada sungai itu terdapat banyak kekuasaan Allah, sebagaimana sabda Nabi dalam hadisnya tersebut. Nah, jadi kata Al-Kautsar ini tuh mengandung memiliki penafsiran yang sama dengan hadis Nabi yang saya taruh di sini. Nah, setelah itu yang ketiga yaitu menafsiri ayat Al-Quran dengan keterangan-keterangan atau perkataan para sahabat. Sebagai contoh pada surah An-Nasr
yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dengan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Surah ini dirancang oleh Sayyidina Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu an sebagai tanda bahwa kematian Nabi Muhammad SAW telah dekat. Dilihat dari isi ayatnya bahwa surah itu menggambarkan kegembiraan, bukan? Karena surah itu menggambarkan bahwa apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, berarti kan menandakan bahwa kegembiraan ya. Nah, tapi lain halnya bagi Sayyidina Umar dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa mereka itu merasa sedih karena mereka mengerti bahwa waktu mereka bersama Rasulullah itu tidak lama lagi. Dalam arti surah tersebut mengisyaratkan bahwa waktu dekat Rasulullah SAW akan meninggalkan mereka. Jadi yang ketiga ini menafsiri Al-Quran dengan perkataan atau keterangan para sahabat. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Alvin Ramadhani. Ya, yang selanjutnya yaitu pengertian tafsir bi al-ra'yi. Istilah ra'yun dapat diartikan dalam menggunakan akal yang berdasarkan atas prinsip-prinsip yang benar. Tafsir bi al-ra'yi adalah tafsir yang dalam penjelasan maknanya atau maksudnya mufasir hanya berpegang kepada pemahamannya sendiri. Pengembalian kesimpulan istibatnya didasarkan pada logika semata. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala fi qaroni bir ra'yati au bima ani lamu fil falitanibu ma'du minan nar." Yang artinya, barang siapa yang berkata tentang Al-Quran dengan menurut pendapatnya sendiri atau menurut apa yang tidak diketahui, hendaknya ia menempati tempat duduk di neraka. Sebab itulah golongan salaf keberatan untuk menafsirkan Al-Quran dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui. At-Tabari juga menjelaskan tentang bukti bagi kebenaran pendapat kami, bahwa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak diketahui maknanya kecuali dengan penjelasan Rasulullah SAW secara tegas atau dengan dalil yang didirikannya untuk dilakukan. Tidak seorang pun diperbolehkan menafsirkannya menurut pendapatnya sendiri. Akan tetapi beda lain dengan tafsir bil maksur yang sahih ditinggalkan dan beralih ke pendapat yang berdasarkan pada ra'yu semata. Ya, lanjut yang kedua tentang sejarah perkembangan tafsir al-bir'i. Sebagaimana telah dikemukakan pada pendahuluan di dalam makalah kami, tafsir bir'i mulai berkembang sekitar abad ketiga Hijriah. Corak penafsiran sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Kaum fuqaha atau ahli fikih menafsirkannya dari sudut hukum fikih seperti yang dilakukan oleh Jassaha, Al-Qurtubi dan lain-lain. Teolog menafsirkan dari sudut pemahaman teologis seperti Al-Kasaf, karangan Al-Zamaksyari, dan kaum sufi juga menafsirkan Al-Quran menurut pemahaman dan pengalaman batin mereka seperti Al-Quran Al-Azim oleh Al-Tutsatari, Futuhat Makiyat oleh Ibnu Arabi, dan lain-lain. Tafsir bir'i diberikan menjadi dua, yaitu yang pertama tafsir bir'i yang terpuji atau al-tafsir al-mahmud, dan yang kedua tafsir bil-arra'i yang tercela atau al-tafsir al-mazmum. Ciri-ciri tafsir al-bir'i yang terpuji yaitu yang pertama sesuai dengan tujuan al-syari atau Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jauh atau terhindar dari kesesatan. Yang ketiga, dibangun atas dasar kaidah-kaidah kebahasanya bahasa Arab yang tepat dengan mempraktekkan gaya bahasa uslubnya dalam memahami nas-nas Al-Quran. Dan yang terakhir, tidak mengabaikan atau memperhatikan kaidah-kaidah penafsiran yang sangat penting seperti memperhatikan asbabun nuzul, ilmu mersabu, dan lain-lain. Sedangkan tafsir bir'i yang tercela
Ciri-ciri yang pertama yaitu mufasirnya tidak mempunyai keilmuan yang memadai atau kurang pandai. Yang kedua, tidak didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan semata-mata, mengandalkan kecenderungan hawa nafsu. Yang keempat, mengabaikan aturan-aturan bahasa Arab dan aturan syariah yang menyebabkan penafsirannya menjadi rusak, sesat, dan menyesatkan. Dari situlah sebabnya mengapa tafsir ini disebut pula dengan al-tafsir al-batil. Bahkan tidak jarang digabung menjadi tafsir mazmum yang batil. Contoh penafsiran Bil Ar-Ra'i Mahmud yang terpuji. Dalam Al-Mahmud ini menafsirkan kata al-kalam Abdulamu, misalnya dalam surat Al-Alaq ayat 4 dan surat Al-Qalam ayat 2. Dan yang terakhir yaitu contoh penafsiran Bil Ar-Ra'i Asmamum yang tercela, yaitu ayat Al-Quran yang jika ditafsirkan oleh orang yang bodoh akan menjadi rusak. Maksudnya yaitu ia menetapkan bahwa setiap orang yang buta adalah celaka dan rugi serta akan masuk neraka jahanam. Sudah sekian dari saya. Mohon lebihnya kurang maaf atas kelompok 2. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.